digabung aja. Iya digabung aja nih, kita rayain bareng-bareng anak yatim ke Anyer, kata dia, ke laut. Nggak usah nginep, pulang hari aja kita senengin anak yatim Pak. Kayak gitu dia niatnya. Sekarang ngerayain itu 1 tahun. Iya, 1 tahun si kembar, kayak gitu. Ya mudah-mudahan bisa dijalanin ya, kayak gitu. Dia bilang kita sewa-sewa bis kek, nyari endorse-endorsean kayak gitu kata dia. Yang penting kita nyenengin anak yatim nih, kita kasih makan itu anak yatim, kita senengin gitu. Pulangnya kita kasih apa kek, bingkisan apa gitu. Tapi nanti akan tetap dilaksanakan. Insya Allah. Gitu, Biarpun nggak ada mudah ya, insya Allah. Insya Allah ya ada rezeki ya kita jalanin kayak gitu. Bang, seberapa cinta sih seorang keluarga pada anak yatim, Bang? Ya seperti contoh Nabi ajarin kayak gitu, cintanya kalau kita senang nggak anak yatim kita senang sama anak kecil juga kan sunnah kayak gitu. Jadi untuk belajar hal itu gitu, karena kan mungkin ngerasain ya seorang anak tanpa bapak itu gimana ya sulitnya ya kan kayak gitu, nggak ada kasih sayang bapak, terus biaya juga gimana kayak gitu mungkin ya, kasihan gitu, orangnya kesianan kayak gitu, dia berusaha untuk berbagi gitu. Pokoknya orang bener-bener luar biasa, dia diem-diem, dia ngasih gitu diem-diem. Tanpa Iya. sepengalaman abang gitu. Kadang tanpa sepengetahuan saya, kadang saya tahu kayak gitu, cuman saya nggak nanya detail lah, cuma berapa yang penting dia izin kayak gitu mah, biar duit kamu yang nyari, kamu yang capek, apa izin suami. Pas ketahuan tuh baru izin ya Pak, mau nyumbang dari sini ya kayak gitu, transfer ya Pak. Atau Jumat nih, Jumat berkah kayak gitu, atau sama kru ini kan dia Jumat berkah kok kayak gitu. Anuan dari kasih tuh itu depan dia makan gitu, gue seneng dia nanya sih kayak gitu, jadiin hobi yang dia. Cuman emang nggak geria, nggak di SOS nggak mau kayak ditukar sama di sosmed, nggak mau dia, Bener-bener nggak mau direkam gitu. nggak mau, karena yang saya ajarin mah nanti sepertiganya hilang tuh ibadah kita tuh kayak gitu. Saya ngajarin kayak gitu, jangan diria-riain ya, diem aja. Kalau kita ngasih tuh tangan kanan umpetin, bukan berarti tangan kiri kita umpetin Pak, bukan, kiri kanan jangan sampai tahu gitu. Ibadah kita tuh, sedekah kita tuh insya Allah bisa jadi sempurna kayak gitu. Bang, emang almarhumah itu tuh emang sama abang tuh patuh banget Bang, katanya Iya. sampai dibilang enggak tuh enggak katanya. Enggak, dia mau jadi istri yang baik, mau jadi istri yang ahli surga katanya. Kata dia, gua harus patuh karena apa ya, ibaratnya gini, dianggap suaminya Tuhan kedua gitu. Gua harus patuh, kalau gua patuh insya Allah gua masuk surga gitu. Jadi berusaha untuk patuh. Katanya pernah juga Bang ya, Po Alpa lagi di tengah-tengah syuting, abang suruh pulang, Po Prank. Alpa Pulang. beneran. Waktu anak sakit pulang, berhenti dia ngomong sama ini, stop, gue mau pulangnya, anak gue sakit. Pulang dia mah, urusan mau dipakai lagi apa enggak urusan nomor 2 dia mah, yang penting gue udah disuruh pulang sama laki gue, patuh dia mah, pulang dia mah. Dan dia juga Saya sakit demam pulang, waktu itu pernah lagi syuting pulang, nggak apa-apa dia, nggak masuk hitungan kata dia, yang penting gue pulang, gue bisa ngurusin laki gue, pulang dia mah. Berarti dia nggak pernah memikirkan ruginya dia nanti, yang penting Enggak. apapun. Yang penting dia patuh sama suami, sama anaknya kayak gitu. dan dia juga tidak pernah keluar tanpa mengabari. Oh iya, nggak berani dia saya bilang, waktu pernah menikah, lu mau nikah sama gua sedikit pun lu jangan pernah gosip tetangga gitu, rumah orang kayak gitu, ngomongin orang, jangan. Dosa mah selangkah sekalipun lu selangkah tanpa suami, dosa besar lu. Bilang gitu, dia nggak mau ngelakuin gitu, kayak dia nyebrang nih ke tetangga, nggak mau dia mah, beli di rumah. Ntar kalau udah saya pulang nih ya, waktu masih dagang ayam tuh, baru dia, wah mau ke depan itu ya, kemudian iya keluar ya, belum jadi siapa-siapa. Itu kan justru berbanding terbalik dengan tingkah laku Po Alpa yang heboh lah gitu kalau di Nah layar itu kan televisi. tuntutan gitu, kata dia kalau gua nggak lucu, gua nggak rame tuh gua dibayar kayak gitu. Kalau di dalam ya tetap sama, biasa dia ngejalanin seorang istri. Tapi sosok Po Alpa tuh gimana sih Pak Haji, galak kah sebagai istri atau Bawel. gimana? Galak mah enggak dia, bawel. Kita naruh sepatu nih, dia taruh situ bukan tempatnya gitu, naruh sampai naruh gitu. Tapi itu nanti akan Itu juga kan yang akan dia rindukan nantinya. Iya, biasa kita naruh anduk nih, biasa banget dia nih kalau anduk nih gitu, taruh di tempatnya gitu, pindahin sama dia. kita sampai tahu banget banget sampai makanan atau Tahu apa, tahu dia paling tahu kayak apa, warna-warna baju, lalu jangan pakai baju warna ini apa kayak gitu, tahu yang ini pantas gitu. Bang, nanti akan dikangenin siapa gitu hari-hari besar ya kayak gitu Bang. Wah itu sangat luar biasa, biasa kita kumpul bareng. Bang, ngomongin dua sahabatnya nih, trio Ria, Raffi Ahmad dan Irfan Hakim juga, sebesar apa sih dukungan mereka berdua itu? Karena dari awal Po Alpa lahir, hamil juga, Raffi terutama ya.
Ya, dukungan mereka orang Trioria, sangat hebat, baik. Buat semua tuh bener-bener anggap itu bener-bener keluarga, baik luar biasa. Gitu. Bener-bener keluarga, mau nganggapnya tuh mereka juga beliau pada nganggapnya keluarga. Sampai dari awal Empo berkarir 2018 itu Arafi yang Iya, awal pertama ya ketemu Arafi. Pertama awal dikasih voucher, gitu. Pertama-tama ketemu artis ya Arafi. Emang fannya, ngefans. sampai anak pun namain Iya. Main Rapi karena ngepennya tuh sama Rapi. Dulu sebelum jadi artis ya, aku pengen banget ketemu dia nih, Rapi gitu. Akhirnya bener tuh impiannya, doanya dijabah mau Karena bisa ketemu Arapi. Sampai sekarang juga satu program kayak gitu kan. Sampai kita disupport dari lahiran gitu, hebat. Tapi berarti kedekatan batin Raffi Ahmad sama Mpok Alpa sendiri sudah besar juga ya, Bang? Iya, deket kayak keluarga kayak gitu, nganggapnya udah kayak keluarga kayak gitu. Bener-bener baik bener sama Mpok, perhatiannya tinggi, sama keluarga kita juga perhatiannya tinggi kayak gitu kan. Ini kan Raffi Nyangka juga nggak bang dari ngefans tiba-tiba jadi akrab dengan sosok Raffi Ahmad bang? Ya nggak disangka gitu kan, nggak ada yang nyangka. Setiap itu tuh ada program apa dia nonton tuh, oh gue pengen banget ketemu Rapi kan, padahal rumahnya deket nih mah, di sini di Dandara nih gitu, rumahnya kan deket dari sini. Waktu kita masih pakai petakan gitu, sampai dia tuh, gue pengen banget ketemu dia nih. Akhirnya Allah iniin setiap niatnya Empo tuh cepet diniin tuh. Emang bener-bener tulus kali ya pengen banget ketemu Rapi. Dia tiba-tiba dia bikin video, dia viral, dipanggil sama Alpa, ketemunya Raffi Ahmad di situ. Sampai meluk dia luar biasa. Sampai meluk, sampai nangis kan dia tuh. Ketemu Raffi Ahmad emang dia ngefans kayak gitu. Bang, Berapa tapi akrab bang dengan Raffi Ahmad sendiri bang? Mungkin mendiang awal bang. Ya kan emang hari-harinya mereka ada program bareng. Hari-harinya mau live ataupun taping ada program bareng. sampai ada nama trio itu. Iya, Rio. Bang, mungkin ada nggak sih bisa dibilang, apalagi kan kemarin yang rumah itu kan kena kenangan sama Empo ya Bang, kembali pakai 7 bulan tepatin akhirnya Empo udah nggak ada. Seperti apa, mungkin masih belum kuat ya Bang untuk balik ke Iya, rumah dan saya belum bisa ngelihat tempo nih, gua enggak. Belum bisa saya ke situ. Ke situ juga belum bisa. Dalam mau ingat juga belum bisa karena itu rumah bener-bener rumah impiannya. Kayak gitu. Bener-bener rumah impian gitu. ya maghrib ya. sampai ngeliat foto pun Enggak kuatnya. sampai sekarang masih Enggak, belum lihat foto kayak buka handphone, belum lihat. Enggak bakalan kuat saya ngeliatnya. Barangnya pun saya nggak lihat. Sendalnya tadi ininya saya suruh pindahin. foto-fotonya pakaiannya ya Bang. Iya, belum lihat. Sendal aja tadi saya suruh pindahin. Sendal terakhir dia pakai. pakai sendal pun Iya, sendal terakhir dia pakai di rumah sakit itu. Pas sendal gitu. Tidur pun belum berani di kamar bang. Enggak bisa. Bukan belum berani. Belum bisa. Iya, belum bisa. belum kuat ini. Iya, belum kuat, banyak kenang-kenangan di situ. Oh, ulang tahun anak. Gimana Bang untuk menangin Petong dan kakaknya ini Bang? Terima. Ya, kudu sabar, terimain. Gitu. Karena apa? Semua makhluk bernyawa pasti mengalami kematian. Mungkin mama Allah lebih sayang saat ini. Gitu kan dipanggil duluan. Nanti kita ketemu di sana, Allah ridho kita ketemu. Gitu. Jadi kita harus bisa nerimain, ridoin mama, kasihan kalau kurang ridho, kurang ikhlas. Ridoin kita terimain gitu. Kita hidup juga kumpul kok di sana. Gitu, mama ada di sini, cuma kita nggak tahu mama kumpulin sama kita gitu. Kita besarin hatinya kan, kakak kan pingsan terus. Sampai Pingsan terus sampai semalam itu pingsan. Itu kan emang deket. Teman deket banget kan Iya perempuan deket, Bang. iya karena perempuan. Jadi keluh kesahnya ngadunya ke mamanya. Tentang kebaikan Empo juga begitu banyak ya Bang. Tidak sama hanya ke keluarga, ke orang-orang yang Iya, keluarga, kerabat, saudara, tetangga luar biasa. Apa sih nanyanya? Oke Bang, terakhir itu mungkin si kembar nanti seperti apa nanti mungkin Bang? Sekembang nanti ya proses waktu berjalan aja, yang penting dengan pengawasan, susunya utama ya kan, karena kan emang kuat susunya tuan, susunya kita bener-bener stok gitu ya kan, kita stok takutnya habis malam kawan, kok ngajarin pak susu sekarus gitu ya kan, biar ntar kalau habis malam kita nggak kebingungan berkembar gitu, kita jalanin terus kan kayak gitu. Bang, tadi kan sempat disenggol tentang ulang tahun si kembar. Katanya Raffi Ahmad sendiri nanti akan mengadakan ulang tahun untuk si kembar. Itu seperti apa sih? Nanti kan di bulan Oktober nanti ya. Belum sih ke situ mah, belum kita obrolin, jadi ya cuman ini aja, Mpok bilang wah kalau si Petong kan besok nih September berdekatan sama si kembar, kata dia September ke Oktober, gimana kalau kita ajak ke Anyer
mama niat nih mau nyenengin anak yatim, jadi gitu kita ajak seneng tuh anak yatim, berenang-berenang kayak cuma maunya ke laut kayak gitu. Berarti dari Rapi sendiri belum ada Belum, ya, belum maksudnya? tahu. Kalau misalnya nanti Rapi sendiri datang untuk memberikan sedikit amanah dari Palpa tadi gitu, mungkin gimana nih Bang Ido, siapa senang? Ya kalau kan pada prinsipnya kita jangan pernah meminta, kalau dikasih kita jangan tolak, itu rezeki dari Allah kayak gitu. Kita nggak minta tapi kita berusaha untuk jangan minta, tapi kalau kita dikasih kita jangan tolak kayak gitu. Kalau ada yang ngasih pun ini kita udah tak kasih tahu, Kempo kan kita harus nyewa berapa bus nih Pak buat nyenengin anak yatim sama saudara-saudara nih. Gitu ini mau lebih dari 1 bus kayak gitu, anak yatim aja kalau kita bawa 40 itu jadi 80 sama ibunya kayak gitu. Udah dihitung tuh, dia udah niat itu, kencang niatnya. Berarti dari Oke. arah sendiri belum ada omongan tentang si kembar ya, Bu, ke depannya mau dibantu tapi gimana gitu. Ya ada kayak gitu, jangan bingung kayak gitu, jangan bingung. Abang tuh nggak sendiri gitu, abang punya saudara, punya teman, punya kerabat kayak gitu. Apa ngomong kayak gitu, apa ngomong kayak gitu. Tentang Marcel juga kemarin ngomong katanya nanti mau ada bicara dengan kerabat-kerabat Empo, katanya mau bantu Siapa? kembar, kata dari Marcel katanya kemarin. Dari Marcel. Marcel itu dia. Oh Marcel, emang kan Empok udah dianggap Empok ya, karena domain mulu dia sama Empok. Marcel lu ini gitu, waktu masih awal-awal masih berkarir tuh ya. Po doain Po biar punya ini Po. Ayla alhamdulillah terwujud, temen lu yang ini Marcel. Pokoknya udah kayak Empoknya sendiri. Po demen ngomelin Marcel. Maksudnya ngomelin itu buat ilmu, buat kebaikan si Marcel kayak gitu. Oke. Emang baik juga Marcel orangnya, baik. Sekarang banyak jadi sepi ya Bang, banyak ini. Iya, banyak kenangan juga yang udah dijalanin kan. Iya. Oke Bang Ido. Penyesalannya belum bisa bawa anak-anak pergi ibadah umroh aja, keluarga sama empok tadi ya, sama almarhumah ya kayak gitu, sama almarhum sama cita-citanya itu nungguin rapi-rapi jalan mah kayak gitu, jadi enak kita nantinya kayak gitu. Iya, depan kumpul di sana. Tapi abang udah puas karena udah ngerawat ibu semaksimal. Udah inilah, udah berusaha gitu, udah berusaha ikhtiar kayak gitu kan, ngobatin ya kan, nganterin, dampingin dari sehat sampai sakit sampai pulang saya yang dampingin kayak gitu. Iya, rasanya gimana ya, kayaknya hati udah kosong gitu, makanya kan nggak kuat kayaknya dia kemarin. Bayang hidup gue gimana gitu. Ya mudah-mudahan kuat gitu aja. Kalau kayak gitu saya nggak mau ngebayangin kan, malah tambahin ntar saya buyar kayak gitu ya kan. Merem juga masih kebayang, saya nggak merem, kaget-kagetan masih kebayang kayak gitu kan. Masuk kamar juga enggak, ngelihat barang-barangan juga enggak. Apa yang mau diterusin? Jadi mau apa? Diterusin jaga anak-anak, rawatin anak-anak, sekolahin anak-anak sampai tinggi, itu aja. Amalan yang dilakuin Iya. apa? Kebaikan yang pernah dilakuin dia gitu ya, sedekah. Ada duit sedekah kayak gitu kan, emang saya ngajarin kalau ada duit lebih sedekah mah, karena ada hak orang kayak gitu. Saya jalanin hal itu. Sama yang buat Ya untuk pemirsa yang ada dimanapun berada, mohon maaf kalau Empok juga dalam tutur bahasanya, perilaku, tingkah laku, kata-kata dan ucapan tuh mohon dimaafkan sebesar-besarnya, dan didoakan Empok menjadi ahli surga, ditempatkan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, diruangkan kuburnya, diampuni segala dosa-dosa, diterima amal ibadahnya. Maaf kan biasa suka malu ya kalau ngungkapin rasa sayang ke anak. Boleh dong ngungkapin. Ya, saya terlihat emang dingin sama Empok kayak gitu. Empok juga lihatnya saya nggak mesra orangnya, kayak nggak bisa megang tangan kayak gitu, gandengan jangan enggak, tapi hati saya sayang kayak gitu. Dia tahu laki gue emang ini cuek kayak gitu, nggak pernah kayak gandeng itu enggak, tapi di sana dia kaget kayak gitu, itu nggak lepas dari tangan saya tuh pas waktu umroh itu, dimanapun saya gandeng, kayak gitu. Dibuktiin sama Allah kalau saya tuh nggak cueknya tuh, penuh dengan kasih sayang, cueknya saya kayak Ini gitu. bukti kasih sayangnya. Iya kayak gitu. Saya udah buktiin kayak gitu. Saya juga nggak buktiin, saya nggak pernah macam-macam kayak gitu. Saya tetap ada di samping dia sampai akhir hayatnya. Udah saya buktiin, ma papa cinta sayang, boleh dibuktiin nanti. Pak ada di samping di akhir hayatnya, saya berada di samping, saya tungguin. Terakhir, Bapak mau ngomong apa? Sayang. Sekali-kali ungkapin. Dulu kan nggak pernah mau diungkapin. Nggak pernah yang ngungkapin kayak gitu. Kalau dibilang cinta ya cinta gitu, cinta kasih sayangnya nggak pernah lepas dari doa gitu aja. Untuk saat ini yang papa bisa bantu cuma doa doang,
doain mama gitu kan, biar mama di sana tenang, dipanjangkan kuburnya, diluaskan kuburnya, diterima amal ibadahnya kayak gitu, diterima semuanya kebaikannya kayak gitu. Karena bos saya seorang istri, nggak ada keburukan yang dilakuin, semuanya kebaikan kayak gitu aja. Karena dia udah melahirkan darah daging saya, dia udah berjuang semua di darah daging saya kayak gitu. Dia memperjuangkan selama 9 bulan kayak gitu. Manggilnya apa? Panggilan saya. Hah? Panggilan saya. Mau saya nggak? Kate. Kate. Iya teh, malu. Manggilnya Idung dan Kate. Iya. Aku pengen dong sama saya. Apa? Ya kasih sayangnya untuk saat ini ya hanya doa aja yang bisa kita panjatkan, doa kayak gitu, biar di sana lebih luas kuburnya, diterangkan kuburnya, diampun segala dosanya, itu aja. I love you. Ya, I love you selalu sepanjang hayat saya. I love you. Nanti cintai Mbak sampai ya. Iya. Ya, udah yuk. Makasih ya. Bang, lagi bang. Bang izin bang silakan. Bentar aja Pak. Bentar, Kana, bentar. Bentar katanya. Oh iya. Bang dong boleh dong lampu. Info juga dari Mbak Tika ya bang, katanya sebelum jumpa almarhum bisa dibilang sempat ada sakit ngeluh di tulang